majelis taklim yang ada di atas. Sebelumnya itu adalah musola, dulu musola, ya. Bahkan terkenal dengan musola Abah Manap, karena dulu yang menjadi pimpinannya adalah Abah Manap yang tiada lain adalah kakek dari guru kita. Kemudian di sekitar tahun 1982 musola itu dirubah menjadi majelis dan beliau mulai mendidik anak-anak, mulai menampung dan menerima anak-anak yang mengaji. Dulu masih sangat sederhana sekali bangunannya, belum seperti ini. Ini sudah ada perubahan kedua. Yang pertama tidak seperti itu bentuknya, masih sangat sederhana sekali. Bahkan di sebelah sininya masih berbentuk papan, kalaupun sekarang sudah ada corak, ya, dulu masih papan. Itu di tahun 82 mulailah anak-anak di sekitar sini mengaji, ya, mulai. Ya mungkin boleh dibilang Pak Kepala Desa ini orang yang pertama mengisi majelis yang didirikan oleh beliau ngaji di sini. Selanjutnya lembaga tersebut terus beliau bina, terus beliau kembangkan sampai akhirnya menjadi semacam pondok pesantren dan mulailah orang dari luar datang yang mukim di sini. Itu terjadi di sekitar tahun 1985. Mulailah ada orang dari luar datang ke sini untuk mengaji. Ya. Dan beliau terus menghidupkan lembaga itu, terus mempertahankan lembaga itu agar tetap bisa berjalan walaupun apa adanya, walaupun dengan sangat sederhana, walaupun dengan sangat serba terbatas pada saat itu. Saya kenal beliau ini adalah orang yang istiqomah di dalam melaksanakan satu kegiatan. Beliau sudah bulat pada saat itu ingin mendirikan pondok pesantren dan terus saja beliau berjalan sesuai dengan perputaran waktu. Di samping itu beliau mulai mengembangkan sayapnya, mulai menambah ilmu pengetahuan di sekitar tahun 90-an mengikuti Kuliatul Mu'allimin di Lewiliang. Dan dari situlah rupanya pola pemikirannya mulai terbuka. Dan orang mulai melihat kemampuan beliau. Sehingga pada saat itu lembaga ini juga semakin maju, beliau juga semakin dikenal di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di Gunung Bunder saja, baik di Gunung Bunder 1 maupun 2, tetapi juga di tempat-tempat lain. Beliau mulai dikenal. Dan di sana mengikuti Kuliatul Mu'allimin itu kurang lebih sekitar hampir 4 tahunan, Pak. Atas kemampuannya itu, setelah melihat potensi kemampuan beliau di Kuliatul Mu'allimin ini, di samping lembaga ini juga semakin banyak santri, alhamdulillah, kemudian kemampuannya sudah mulai dilihat oleh pihak luar, sehingga beliau dipercaya untuk menjadi pembaca kitab di Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia atau BKSPPI yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar. Ya. Nah, mulai dari situ beliau berkiprah, tetapi tetap istiqomah sebagai pengajar di pesantren. Tidak pernah ditinggal. Ya. Kalaupun beliau sudah mulai dikenal di dunia luar, mulai banyak kesibukan di luar, tetapi pondok pesantren ini tidak pernah ditinggalkan apapun yang terjadi. Inilah yang saya salut sama beliau itu adalah sifat istiqomahnya itu.
Jadi sekali beliau mendirikan pondok pesantren, di tengah sesibuk apapun tetap aja pesantren tidak pernah ditinggalkan. Sesibuk apapun dan secapek apapun tetap beliau mengajar. Kemudian beliau adalah orang yang tegas di dalam bersikap. Kalau beliau tegas di dalam bersikap, tetapi toleran terhadap perbedaan. Sekali lagi saya katakan, beliau tegas dalam bersikap, tetapi toleran terhadap perbedaan. Kemudian sifat lain yang ada pada beliau itu adalah orangnya nyeleneh. Nyeleneh, tahu nyeleneh? Santuy kata anak-anak sekarang. Santuy. Jadi kadang-kadang kalau ngomong sekenanya, tetapi memang benar. Kalau ngomong apa adanya, tapi memang benar. Tapi tetap teguh pada pendirian. Di tengah-tengah kesantuyannya, di tengah-tengah kadang-kadang pembicaraan yang kadang-kadang nyeleneh, beliau tetap teguh pada pendirian. Tetapi toleran terhadap perbedaan. Itu sebabnya beliau dalam memutuskan satu permasalahan tidak pernah menjas. Beliau tidak pernah menjas satu permasalahan bahwa masyarakat kudu kieu, henteu. Karena beliau cukup toleran di dalam perbedaan. Mangga wae, monggo wae. Tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, beliau cukup tegas. Nah, itu sebabnya atas dasar itu, karena ketegasan dan nyeleneh serta toleran terhadap perbedaan inilah beliau bisa diterima di semua pihak. Saya tahu beliau tidak hanya diterima di kalangan asatidz, di kalangan para kiai, preman pun kadang-kadang masih menerima. Ini yang saya salut terhadap beliau. Ini yang jarang dimiliki oleh kiai-kiai yang lain. Biasanya kiai itu lebih eksklusif terhadap kekiaiannya, tetapi beliau tidak seperti itu. Kadang-kadang di tengah justru sikapnya yang tegas, kemudian pribadinya yang nyeleneh dan santuy, itulah yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau sekarang ada lembaga yang dipimpin oleh beliau, yaitu yang didirikan oleh beliau sekaligus beliau sebagai pimpinannya, yaitu Format, bisa diterima semua pihak karena memang beliau itu orangnya toleran, enak aja kalau diajak apapun, tapi tegas dalam soal prinsip dan tidak pernah menjas kepada kelompok manapun. Monggo wae. Sehingga sikap itu yang bisa diterima oleh semua pihak yang ada di Gunung Bunder 1, di Gunung Bunder 2, dari mulai kalangan anak-anak hingga orang dewasa, dari mulai kiai, para ustadz sampai ke preman pun menerima kehadirannya. Subhanallah, subhanallah. Ini yang jarang ditemukan. Jarang orang seperti beliau yang saya tahu. Sehingga beliau sanggup berjalan dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, membina masyarakat dari mulai ujung kidul sampai dari mulai ujung selatan sampai ujung utara, dari mulai ujung timur sampai ujung barat, Gunung Bunder 1 dan 2, semua menerima kehadirannya. Bahkan kepiawaian beliau, kesantuyan beliau, kenyelenehan beliau itulah kadang-kadang mampu menerjemahkan bahasa-bahasa dan ajaran-ajaran yang memang selama ini kita anggap sebagai ajaran di luar dari yang sebenarnya. Tapi Bu, anjana mah diterjemah ke dukun diterima, begitu nukia diterima, diterjemahkan.
Dan dari terjemahan itu bisa diterima oleh mereka, oleh semua pihak, sehingga beliau diakui oleh semua pihak. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya populer di kalangan santri, bahkan di kalangan para penganut ajaran yang masih memang memegang ajaran-ajaran yang lain pun masih menerima karena kenyelenehannya itu, kesantuyannya itu. Kadang-kadang santuy, nyeleneh, lamun ngomong kadang-kadang sok siga anu kumahnya, siga babanyolan, tapi memang benar dan itu bisa diterima. Ini kan anu hesek itu kan pembicaraan yang bisa diterima. Ari ngomong ngaji jeung santri mah geus teu aneh, da santri mah memang tukang ngaji. Tapi lamun ngomong pengajian deket anu pengikut ajaran-ajaran luhur, iya no hese, tapi beliau bisa diterima. Itu kelebihan beliau. Ya. Jadi kadang-kadang yang saya tahu, beliau ini orangnya supel, mudah bergaul, tidak pernah menjas kepada kelompok manapun yang tidak sekalipun yang tidak sejalan. Jadi diterima wae. Nukumaha wae ge diterima. Ku anjeunna mah kakarang ge diarahkeun, geus diterima kakarang diarahkeun. Tapi di cara pengarahannya ini yang salut. Kadang-kadang kurang ngarahkeun hiji jalma, hiji kelompok, kadang-kadang sulit diterima. Tapi beliau bisa. Justru ku nyelenehna eta, ku santuina eta. Kadang-kadang kurang mah kan menjas. Pertama menjas, kedua seolah-olah takut kehilangan harisma. Lamun aing ngahiji jeung nu kitu, wibawa aing turun kelas, turun derajat, tapi beliau tidak. Siapapun yang datang dirangkul. Bukan hanya kalangan kiai, bukan hanya kalangan santri, bukan hanya kalangan ulama. Dan beliau mampu merangkul itu. Ini terbukti sampai dengan saat ini, alhamdulillah, para kiai, para mu'alim yang ada di Gunung Buntut 1 dan 2 bersatu dalam satu wadah yang disebut dengan Ormas. Ini tidak terlepas dari bimbingan beliau, dari arahan beliau. Pan Bareto kadang-kadang itu kalau ayeuna tanya Kiai Wates jeung Kiai Babakan, Kiai Kampung Masjid jeung Kiai ieu, tapi alhamdulillah dengan format yang diprakarsai oleh beliau sekarang bersatu dalam satu wadah. Katingali reud-reudna itu tidak terlepas daripada perjuangan beliau. Harus diakui. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, karir beliau terus menanjak baik di Gunung Buntut 1, di tingkat Gunung Buntut 1, Gunung Buntut 2 maupun juga di luar. Ini terbukti beliau di samping menjadi qori tetap di PKS PPI juga menjadi qori pembaca kitab di rumah santri. Ya. Di rumah santri beliau juga termasuk qori atau pembaca kitab pengajian rumah santri yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Bahkan terakhir beliau karena keluasan ilmunya, kebijakan di dalam berpikirnya, cara beliau berpikir yang didukung oleh kemampuan ilmu, beliau dipercaya menjadi ketua MUI di Kecamatan Pamijahan. Walaupun sangat disayangkan belum genap 1 tahun, kadang-kadang beliau sudah meninggalkan kita semua. Sekilas kadang-kadang bapak-bapak, sekilas kadang-kadang kurang sok berpikir. Nah, kunaon atuh Pak Kiai nu dipanggil teh, padahal masih sangat dibutuhkan itu ku ieu, masyarakat masih sangat dibutuhkan. Urang teh nyaho rahasiana. Secara pribadi saya berpikir mungkin justru karena Allah sayang kepada beliau, maka Allah ambil duluan. Kunaon soalna? Ningali zaman anu geus teu mungkin Allah lebih sayang kepada beliau, takut
terkontaminasi oleh perkembangan dan perubahan zaman yang ada pada saat ini, maka beliau dipanggil. Itu menurut pendapat saya. Mudah-mudahan pendapat saya juga salah. Itu mungkin ya, saya punya prasangka baik aja kepada Allah. Saya juga berprasangka baik terhadap beliau. Kalaupun beliau meninggalkan kita, pada dasarnya beliau tidak meninggalkan kita. Masih banyak cita-cita beliau yang belum terlaksana dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk meneruskannya. Kemudian yang terakhir, beliau juga meninggalkan lembaga ini. Jadi saya sangat berharap lembaga ini untuk terus dipertahankan minimal dan diupayakan ditingkatkan supaya lebih maju lagi untuk mewujudkan cita-cita beliau. Amin. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memajukan lembaga ini, saya mengharapkan, saya mungkin kalau mewajibkan tidak, ya, minimal sakurang mah anak alumni wajib dikadiakeun ya. Anak alumni anu ngarasa alumni boga anak wajib hiji dikadiakeun. Itu salah satu upaya untuk mewujudkan dan memajukan lembaga ini. Jangan sampai lembaga ini tanpa kehadiran beliau malah menjadi mundur. Dan kita juga bersyukur bahwa beliau sudah meninggalkan lembaga ini terlebih dahulu. Soalnya kenyataannya banyak kiai nacan maot, lembagana geus maot. Banyak tidak? Baroga lembaga pendidikan pondok pesantren kiai na aya keneh lembagana geus eueuh. Loba teu? Tapi beliau alhamdulillah, walaupun kita sedih ditinggalkan beliau, walaupun kita merasa sangat kehilangan beliau, beliau mendahului kita, tapi kita tidak pernah tahu hikmah apa yang ada di balik semua ini dan apa yang Allah kehendaki daripada apa yang terjadi pada saat ini kita tidak pernah tahu, tapi kita berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan itu tadi, karena memang Allah lebih sayang kepada beliau sehingga beliau dipanggil lebih dulu, karena takut terkontaminasi oleh dunia yang semakin gila ini. Kedua, beliau meninggalkan dulu pesantrennya sebelum pesantrennya meninggalkan beliau. Sebab kenyataannya, sekali lagi saya katakan, banyak kiai yang kiainya masih ada, pesantrennya udah gulung tikar, tapi beliau alhamdulillah. Oleh karena itu, maka menjadi tanggung jawab kita semua, maka menjadi bahan renungan buat kita semua, bagaimana cara meneladani langkah-langkah dan perjuangan yang telah beliau rintis selama ini. Mudah-mudahan kita selaku penerusnya bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh beliau, baik itu formatnya bisa lebih maju, Amin. lembaga Amin. pendidikannya bisa lebih maju, Amin. keluarganya jangan pernah berkecil hati tanpa seorang ayah. Insya Allah Amin. kita tidak pernah tahu hikmah apa di balik ini semua. Justru kadang-kadang orang lebih maju tanpa bimbingan dari orang tua, tanpa kehadiran orang tua. Tidak sedikit keluarga yang lebih maju tanpa kehadiran orang tua, tetapi dan tidak sedikit pula yang justru keluarga menjadi bobrok walaupun kehadiran orang tua. Oleh karena itu, berprasangka baiklah kepada Allah dan memintalah kepada Allah agar pertama kita bisa mengikuti dan meneladani sepak terjang yang telah beliau contohkan kepada kita semua, dan lembaga ini lebih maju. Kemudian lembaga-lembaga lain yang ditinggalkan oleh beliau seperti rumah santri, format, kemudian MUI juga mudah-mudahan MUI kecamatan tanpa kehadiran beliau pun bukannya semakin mundur tetapi akan semakin maju. Itu semua rahasia Allah. Amin. Kita tidak pernah tahu, dan mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepeninggalan beliau kondisi ini menjadi lebih baik bagi kita semua. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang perjalanan hidup beliau yang selama ini memang saya
di tahun 80-an itu seringkali jalan bersama dengan beliau, tetapi mulai tahun 90-an agak terpisah karena kita berada di lapangan yang berbeda. Beliau di lembaga pendidikan, saya mungkin lebih di birokrasi. Sayangnya ketika saya kembali menjadi masyarakat biasa, saya sudah pensiun bulan Juli kemarin, saya berencana untuk kembali bersama-sama beliau, tapi beliau malah meninggalkan saya. Tapi saya tidak pernah merasa kehilangan. Mudah-mudahan kalaupun beliau tidak ada, paling tidak beliau telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.